Halo, perkenalkan nama saya Dickinson Kamil, NIM 180555104. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian dari alat IoT yang saya buat. Di sini saya membuat alat yang digunakan untuk memonitoring suhu untuk penetasan telur lovebird. Dapat lihat di sini, saya menggunakan Node MCU ESP8266 dan juga saya menggunakan dua buah relay. Relay yang pertama saya sambungkan ke lampu pijar yang digunakan untuk menghangatkan telur, dan relay kedua saya sambungkan ke fan yang digunakan untuk menurunkan suhu dari daerah di sekitar telur. Serta di sini saya menggunakan sensor DHT11. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian yang saya buat. Rangkaian ini sudah saya koneksikan ke aplikasi Blink melalui jaringan internet, sehingga nantinya pengguna dapat memonitoring suhu di sekitar telur melalui aplikasi Blink yang sudah terpasang di perangkat pengguna. Dapat dilihat saat ini, sensor mendeteksi suhu di sekitar telur sebesar 30,8 derajat Celcius. Hal ini mengakibatkan lampu pijar hidup dikarenakan suhu saat ini berada di bawah suhu ideal, yaitu 32 derajat Celcius. Sekarang kita akan mencoba untuk menaikkan suhu dengan mendekatkan sensor ke lampu pijar. Dapat dilihat, suhu saat ini sudah mulai naik. Nah, dan apabila suhu sudah berada di angka 32 derajat Celcius, lampu akan mati. Dan selanjutnya, apabila suhu berada di atas 32 derajat Celcius, fan akan hidup untuk menetapkan atau mempertahankan suhu ideal, yaitu 32 derajat Celcius. Dan terakhir, di sini saya akan sedikit menjelaskan kode program dari rangkaian alat IoT yang saya buat. Di sini ada library yang saya gunakan. Yang pertama, ada library dari sensor DHT, dan juga di sini ada library dari ESP8266 modul WiFi, dan yang terakhir terdapat library aplikasi yang digunakan untuk memonitoring, yaitu aplikasi Blink. Lanjut, di sini kita melakukan pendeklarasian dari port-port yang kita gunakan. Yang pertama ada port 0 yang digunakan untuk lampu. Port 0 di sini apabila di ESP8266 merupakan port D3. Dan yang kedua ada port yang digunakan untuk kipas. Di sini menggunakan port 2. Dan apabila di ESP8266 merupakan port D4. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada token, SSID, dan juga password yang digunakan untuk mengkoneksikan ESP8266 dengan aplikasi Blink melalui jaringan internet. Di sini ada token yang kita dapatkan melalui email yang kita daftarkan pada aplikasi Blink. Dan di sini terdapat SSID atau nama WiFi yang kita gunakan dan juga passwordnya. Di sini saya menggunakan WiFi yang ada di rumah saya. Kita lanjutkan ke void setup. Di sini kita akan mengatur pin mode dari lampu dan juga kipas, dan kita akan mengaturnya sebagai output. Lanjut ke digital write. Digital write merupakan tempat untuk menyeting kondisi awal dari komponen yang digunakan. Di sini kita menggunakan hide yang menandakan kondisi komponen mati, dan kita menggunakan low yang menandakan kondisi komponen hidup. Lanjut ke void loop. Di sini kita akan menggunakan fungsi yang sudah ada pada library sensor DHT11. Jadi kita tinggal menuliskan rate humidity dan rate temperature untuk mendeteksi kelembapan dan suhu di sekitar. Dan di sini kita menggunakan variabel untuk kelembapan yaitu H, dan kita menggunakan variabel untuk temperatur yaitu T. Oke, kita lanjutkan. Serial print di sini berfungsi untuk menampilkan hasil deteksi dari sensor di serial monitor. Dan kita lanjutkan lagi. Blink run di sini berfungsi untuk menjalankan Blink. Dan di sini kita kembali mendeklarasikan virtual port yang ada pada aplikasi Blink. Dan selanjutnya, LCD print di sini berfungsi untuk menampilkan hasil deteksi sensor pada aplikasi Blink.
Dan yang terakhir, di sini ada beberapa kondisi yang dijadikan patokan saat rangkaian atau alat ini berjalan. Di sini, jika suhu sampai dengan 32, maka lampu dan juga kipas akan mati dikarenakan suhu sudah berada di suhu ideal yaitu 32 derajat Celcius. Dan selanjutnya, jika suhu kurang dari 32 derajat Celcius, maka lampu akan hidup dan fan akan tetap mati. Lampu di sini hidup dikarenakan suhu di sekitar telur kurang dari suhu ideal yaitu 32 derajat Celcius. Dan yang terakhir, jika suhu lebih dari 32 derajat Celcius, maka lampu akan mati dan kipas akan hidup. Kipas di sini akan hidup dikarenakan kipas berfungsi untuk menurunkan suhu sehingga suhu akan tetap berada di suhu ideal yaitu 32 derajat Celcius. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari rangkaian alat IoT yang saya buat. Apabila terdapat kesalahan saat penyampaian atau penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.